saatnya Pak Siswo yang mungkin bisa memberikan pencerahan tadi Pak. Kami sebutkan tadi bahwa tujuan kita untuk mengetahui konsepsi adalah supaya pemahaman kita semakin bertambah dengan secara konsepsi. Dalam hal ini sebagai pembina BLU tahu makhluk apa sih sebenarnya BLU, kenapa sih harus melaksanakan tugas di BLU. Dan kami sebagai Dirjen Perbendaharaan atau ada beberapa dewas juga kalau melihat BLUD pembinaan yang dalam tusi kita sehari-hari tahu apa yang kita lakukan, tidak setiap tahun hanya melakukan FGD, terusnya kunjungan gitu, tahu memahami apa sesungguhnya. Jadi sehingga BLU ini bisa seperti yang kita harapkan terjadi peningkatan. Untuk itu kami serahkan waktu sepenuhnya Pak Siswo untuk durasinya kami berikan secukupnya Pak Siswo. Jadi kita tidak serahkan sama Pak Siswo saja supaya semua kami ini berharap Pak Siswo bisa memuaskan kami semua. Terima kasih, silakan monggo Pak Siswo. Terima kasih Pak Miden, Ibu Bapak, para peserta yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama saya menyampaikan salam hormat saya kepada Pak Dirjen, walaupun beliau katanya sudah leave, tapi bagaimanapun juga yang disampaikan tadi luar biasa, sudah merupakan sebuah sinopsis utuh tentang BLU. Luar biasa. Jadi beliau berbicara dalam tempo yang begitu ringkas, seluruh pemikiran tentang BLU sudah tercakup. Salam hormat saya juga kepada Pak Miden. Wah ini luar biasa, karena seperti yang tadi disampaikan oleh beliau, Pak Dirjen, wah ini sudah 15 tahun ini. Tetapi dalam perkembangannya, perlu nggak kita melihat lagi apakah ada pembiasan, penyimpangan atau apa? Kalau kita dengarkan tadi dari pembicara yang pertama, Saudara Saibani, saya tidak mengira bahwa perkembangannya itu begitu indah. Bagus sekali, luar biasa. Itu sebabnya kan orang selalu mengatakan setiap masa itu butuh orang dan setiap orang itu ada masanya. Jadi masa yang sekarang ini adalah masa yang begitu bagus pengembangan. Baik, saya akan menyapa seluruh peserta. Terima kasih. Jadi di sana tadi ada Pak Dirjen, Direktur PKBLU, tapi sebelumnya tadi ada Bu Wiwing, katanya Sekretaris Dirjen. Bu Wiwing, selamat datang. Kemudian Bapak-Bapak Kakanwil. Kemudian Kakanwil itu Kakanwil Kalimantan. Tadi saya dengar ada Pak Rektor, kemudian Pak Warek, dan berbagai pejabat di BLU, BLUD, ya, luar biasa. Kemudian ada lagi Pak Miden kalau diizinkan, kayaknya ada visitor juga dari Jakarta. Kemarin kawan-kawan dari BPK Pusat, beberapa itu sangat ingin hadir, join di sini. Kemudian tidak kalah lagi, ada Dewas, sahabat-sahabat saya yang dari Jawa Tengah, jadi kayaknya Ketua Dewas RSUD Karyadi, yang RSU Karyadi, yang sudah terkenal sebagai RSU BLU, the best RSU BLU. Lantas kemudian masih ada lagi, jadi ada 2 orang dari Karyadi. Kemudian dari satu lagi sahabat saya juga, yang seorang direktur rumah sakit umum di suatu tempat di Solo sana. Dan kemudian beliau adalah Dewas. Jadi semuanya saya menyampaikan apresiasi yang luar biasa atas semangatnya dan seluruh peserta yang katanya ada 300-an, dan tentunya juga kepada para panitia. Baik, Ibu Bapak, kalau diizinkan saya mau share. Share dulu, nggih. Sudah Pak, sudah bisa share Pak. Ya, oke, saya akan buka. Jadi terima kasih Ibu Bapak perhatiannya. Saya akan memulai dengan sesuatu yang sangat menarik.
apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen itu sebenarnya sesuatu yang sudah dimampatkan tadi. Tetapi ada satu hal yang kita harus ingat, bahwa BLU itu, tadi beliau nyampaikan, adalah sebuah institusi pemerintah. Tetapi dikelola secara birokrasi. Nah, bisa nggak orang pemerintah berpikir secara korporasi? Artinya bisa nggak orang pemerintah yang sehari-harinya berpikir birokrasi, kemudian bergerak dengan cara korporasi? Oh, itu ternyata nggak mudah. Kalau ibu bapak punya waktu iseng-iseng, buka YouTube, di sana ada saya sampaikan di dalam channel saya, marahnya Presiden Jokowi. Kenapa? Loh, sampai 3 bulan seluruhnya sudah dibuat, ternyata tidak ada gerakan sama sekali yang dilakukan, tanda kutip nih, relatif rendah daya serap APBN dalam rangka penanganan COVID. Artinya apa? Seluruhnya berpikir secara birokratis dan tidak ada yang berpikir secara korporasi. Tadi yang disampaikan oleh Saudara Saibani, sama. BLU adalah korporasi dihadapkan pada keseharian yang ada di kementerian lembaga yang bekerja secara birokrasi. Nggak nyambung itu. Pasti tidak nyambung. Nah, oleh karena itu sekarang kita lihat. Saya mulai dengan pernyataan di sini. Things right, the right things. Ada satu quote yang lumayan bagus nih. Kita berpikir sesuatu yang benar, ya, tetapi cara berpikirnya harus benar. Ya, jadi nggak boleh sembarangan. Tadi diungkap oleh Pak Dirjen, contohnya universitas, contohnya rumah sakit. Kenapa sih contohnya 2 itu? Karena 2 contoh itu, 2 lembaga itu adalah lembaga-lembaga yang seharusnya memberikan layanan publik. Dasar. Nah, harus ditambah itu, layanan publik dasar. Jadi itu merupakan sesuatu yang seharusnya dilakukan gratis oleh pemerintah. Tetapi kan itu tidak mungkin. Karena kita lihat, tidak semua orang sakit. Tidak semua orang masuk universitas. Oleh karena itu, kemudian itu dipersepsikan sebagai layanan publik pilihan. Tetapi bagaimanapun juga, karakter layanan publik harus menonjol. Harus menonjol. Jadi jangan sampai sudah dijadikan BLU, layanannya gitu-gitu saja, biayanya tetap mahal. Karena apa? Ibu bapak bisa lihat itu, universitas. Universitas itu ternyata memasukkan anak kita ke universitas itu nggak pernah murah. Lucunya lagi begitu di BLU kan, mereka nggak mau. Mereka pakainya PHMN dulunya. Kemudian pakai PTBH. Terus apa yang terjadi? Uang mereka digunakan untuk bikin pompa bensin. Uang mereka digunakan untuk bikin real estate. Di Jawa Barat ada yang bikin tempat parkir. Di tempat lain ada yang bikin hotel. Sementara layanan untuk pendidikan tetap mahal dan itu tidak benar. Loh, sekarang dia di Jawa Tengah ada universitas yang punya pompa bensin, yang bisa bikin real estate, tapi mahasiswanya tetap bayar mahal. Sama enggak pernyataan itu dengan yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi? Jauh itu. Itu adalah sebuah penyimpangan dari konsep. Ya. Maka hari ini sudah benar kalau 15 tahun yang lalu, hari ini diingatkan tepat pada hari keuangan. Atau hari di mana Departemen Keuangan memperingati.
hari yang begitu indahnya. Dan ini diingatkan karena itu diciptakan untuk kepentingan rakyat. Ya kan? Jadi jangan sampai universitas seperti itu, BLU, rumah sakit, biayanya mahal. Bukan begitu. Nah, sekarang kita lihat kayak apa sih sebenarnya lahirnya BLU itu. Ibu Bapak, di sini ada katakan begini. Universitas, rumah sakit, dan lain sebagainya merupakan sebuah institusi pemerintah yang menyediakan layanan publik kepada masyarakat. Ini kata kunci. Ini kata kunci. BLU jangan sampai diartikan dengan cara lain. Jadi, menyediakan layanan publik. Kemudian di tempat lain ada yang membuat cerita lain lagi. Bahwa BLU itu apa bedanya dengan BUMN? Maka BUMN yang jelek nanti di BLU-kan. Loh, berarti jelek BLU. Tapi BLU yang bagus di BUMN-kan. Oh, itu sudah tidak benar itu. Cara berpikir itu. Karena BLU dan BUMN itu punya karakter yang beda. Karakter yang beda. Kemudian berikutnya, ada sebuah pertanyaan. Ini loh, yang melahirkan sebuah ide tentang BLU. Ketika kita sedang menyusun undang-undang perbendaraan. Jadi ada yang mengatakan, oh itu kalau kita lihat itu di undang-undang perbendaraan pasal 68, 69 itu nemu itu, salah. Mereka nggak paham bagaimana undang-undang itu disusun. Ada sebuah pertanyaan. Mungkinkah masyarakat dengan membayar biaya yang lebih murah kepada rumah sakit pemerintah dibandingkan dengan rumah sakit swasta dapat memperoleh fasilitas pengobatan setara dengan rumah sakit swasta. Jadi dulu saya bercandanya begini, mohon izin ini kawan-kawan di rumah sakit Cipto Mangunkusumo yang sekarang sudah begitu indahnya. Dulu rumah sakit itu kurang bagus, seperti rata-rata rumah sakit umum di seluruh Indonesia. Kumuh, layanannya lambat, kemudian tidak nyaman. Alasannya murah. Nah, di sebelahnya ada rumah sakit namanya Rumah Sakit Sinkarolus, swasta. Wah, begitu hebatnya, tetapi mahal sekali. Kemudian saya tanya, teman-teman di Kemkes ketika itu, bisa nggak masyarakat datang ke Rumah Sakit Cipto dapat memperoleh layanan setara dengan Sinkarolus yang indah itu? Jawabannya, nggak bisa, Pak. Kenapa nggak bisa? Mereka swasta, kami bukan swasta. Oh, bukan di situ. Ada pertanyaan yang harus dijawab secara dasar. Apa, saya bilang? Ketika mereka berhenti, saya sebutkan, kos. Saya tanya, orang sakit itu biayanya apa saja sih? Mereka mengatakan, biaya dokter, biaya tindakan. Ternyata ada lagi, biaya manajerial. Kemudian ada biaya rumah sakitnya sendiri, biaya alat, biaya paramedis. Oke, pasang di situ matrik. Kemudian saya minta, dokter, paramedis, saya yang punya. Saya bayar itu. Coret. Rumah sakit, gak usah bangun. Saya yang punya. Coret. Pemeliharaan rumah sakit, tidak usah. Saya yang bayar. Coret. Maintenance-nya. Terus kemudian apa lagi? Biaya pemeriksaan dokter, oke, bayar. Biaya tindakan, oke, bayar. Biaya obat, oke, bayar. Murah nggak? Murah ternyata. Tapi kemudian mereka bilang, Bapak nggak bisa berpikir sesederhana itu. Loh, kenapa? Kalau mereka bayar ke rumah sakit umum, duitnya itu masuk ke kas negara, Bapak. Terus, kalau kita butuh untuk membiayai itu, dari kas negara itu oleh Menteri Keuangan akan disalurkan ke Menteri Kesehatan kemana lagi, kemudian dia dengan proses yang panjang, kira-kira 5-6 bulan baru turun ke kami. Orangnya udah mati, Bapak. Udah koit itu.
Jadi apa mau Anda? Bisa enggak duitnya itu kita yang ngolah? Nah, saudara-saudara sekalian, ibu bapak, dari situlah terpikirkan kita kasih dia sebuah kemudahan. Itu adalah landasan berpikir sederhana. Sehingga dengan demikian, uang yang berada di tangan mereka langsung dari masyarakat bisa digunakan untuk memberikan pembiayaan secara langsung. Ini ide dasarnya ini. Tetapi rumah sakitnya punya pemerintah, dokternya punya pemerintah, perawatnya punya pemerintah, maintenance-nya dibiayai pemerintah. Jadi orang itu hanya membayar itu saja. Karena apa? Pada dasarnya layanan rumah sakit adalah kewajiban negara. Jadi kalau begitu, kita menggunakan sebuah pemikiran, yaitu kita melakukan sharing cost. Nah ini kata dasar yang kita gunakan ketika kita memikirkan BLU. Oleh karena itu, kita lihat bahwa bila itu terjadi, apa yang harus dilakukan? Dia itu diberikan kewenangan mengelola keuangannya sendiri. Sehingga uang yang diterima dari masyarakat bisa dia kelola sesuai dengan tujuan. Dan, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Dirjen, harus dikelola secara korporatif. Pengelolaan secara korporatif itu hati-hati loh. Ketika saya menjadi anggota Dewas, saya selalu menegur direktur utamanya atau direksinya. Jangan sampai saudara itu mempunyai idle cash yang banyak. Artinya apa? Kalau Anda punya idle cash, berarti Anda nggak punya kegiatan. Lah buat apa Anda di BLU kan? Nah, Anda itu berpikir kayak pemerintah aja, ASN, yang ada di situ ya itu saja. Padahal berpikir korporatif adalah berpikir kreatif. Meningkatkan layanan. Tapi jangan sampai berpikir kreatif itu kemudian bagaimana cara menggunakan uang itu dengan cara lain. Bikin hotel, bikin real estate, bikin pompa bensin, bikin parkir. Itu ngaco itu. Itulah BLU yang tidak benar. Yang selama ini justru berjalan. Dan itu model itu kemudian ditiru. Karena itu sudah bertahun-tahun kayak gitu nggak bisa dihentikan, kemudian mereka dibikinkan satu model sendiri. Ya, itu kan nggak benar. Jadi kalau kita perhatikan, itu adalah tidak benar. Karena cara berpikirnya BLU adalah, term and condition-nya adalah, mereka diberikan kewenangan tersendiri dalam pengelolaan keuangannya, tetapi mereka harus berpikir secara korporatif. Jadi kalau tadi saudara Saibani menjelaskan banyak sekali BLU idle, itu pasti pegawainya ASN itu. Pasti cara berpikirnya ASN itu. Pasti perencanaan yang kemarin itu. Pasti itu. Kenapa? Harusnya tidak begitu. Dengan adanya uang yang masuk, dia harus menciptakan layanan baru terkait dengan kegiatannya. Nah, ketika kita mengatakan di sini term and condition-nya diberikan kewenangan pengelolaan keuangan sendiri dan berpikir secara korporatif, kita bingung. Kenapa? Lembaganya itu model apa? Kenapa sih? Karena kelembagaan menurut Undang-Undang Keuangan Negara itu sudah pasti bentuk pengelolaan kekayaan negara itu kekayaannya dipisahkan atau tidak dipisahkan. Tidak dipisahkan artinya berada di dalam sistem anggaran pendapatan dan belanja negara. Kalau dipisahkan, dikelola di luar sistem. Yang sering kita dengar adanya di BUMN, ada di tempat lembaga-lembaga pemegang kebijakan negara. Nah, yang ada itu cuma ini.
Padahal yang namanya BLU itu adalah, seperti yang disampaikan Pak Dirjen tadi, adalah satuan kerja pemerintah. Nah, kalau satuan kerja pemerintah, dananya itu ada di APBN. Jadi jangan salah, BLU adalah pengelola kekayaan negara yang tidak dipisahkan. BLU adalah satuan kerja pemerintah. Tetapi cara berpikirnya adalah sebagai pengelola kekayaan yang tidak dipisahkan. Yang dipisahkan. Jadi cara berpikirnya adalah korporasi. Ini adalah sebuah kondisi hibrid yang tidak mudah dilakukan. Itu makanya 15 tahun, walaupun tadi Saudara Saibani menunjukkan begitu hebatnya di dalam praktek teknisnya, saya nggak tahu apakah secara konsep pemikirannya itu bisa clear nggak di antara para pengelola BLU itu. Oleh karena itu, kalau hari ini Saudara Kakanwil Kalimantan Timur itu mengajak kita kembali pada kita untuk melihat landasannya, kita ingin melihat, ingin menguji, karena ini adalah batu uji. Ya. Jadi BLU itu sebenarnya di mana letaknya kelembagaannya. Nah, tidak dipisahkan artinya apa? Dikelola melalui sistem APBN, tunduk sepenuhnya pada perundang-undangan keuangan negara. Artinya apa? Ya tunduk pada Undang-Undang 17, tunduk pada Undang-Undang Nomor 1 2004, dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 15 tentang tanggung jawab pengelolaan keuangan negara. Hebatnya lagi, berlaku prinsip umum pengelolaan keuangan negara, yaitu azas universalitas. Apa azas universalitas di sana dikatakan? Setiap penerimaan negara wajib setor ke kas negara, dan semua pengeluaran negara dibiayai melalui kas negara. BLU tadi atau rumah sakit tadi mengatakan, saya bisa baik kalau saya melanggar azas itu. Pertanyaannya, boleh enggak? Ini yang kemudian menjadi pertanyaan. Boleh enggak? Nah, kemudian berikutnya, kalau itu dipisahkan, dikelola melalui sistem tersendiri. Jadi BUMN punya sistem sendiri. Tunduk pada perundang-undangan tersendiri. Kayak BI, sistemnya sendiri, undang-undangnya sendiri. Tapi rumah sakit tadi, universitas tadi, nggak bisa kayak gitu. Karena apa? Dia itu layanan publik loh, Mas. Itu sebenarnya kewajiban negara. Jadi jangan salah. Pak Dirjen tadi mengemukakan, itu adalah kewajiban negara yang Anda membiayai melalui pajak. Tetapi karena hal-hal sifatnya khusus, maka Anda diminta untuk membayar. Tetapi nggak banyak. Nggak boleh kayak swasta. Maka kalau ada keinginan, bagaimana kita bikin rumah sakit itu BUMN? Bagaimana orang sakit diperdagangkan? Hati-hati. Ketika kita jadi dewas, ketika duduk pertama kali dalam diskusi di BLU, itu pertanyaannya adalah, layanan apa yang kita bisa kembangkan hari ini, sampai saat ini. Beda dengan kalau kita jadi Dewan Komisaris. Begitu kita duduk tanya, sejauh apa rencana keuntungan yang kita realisasikan sampai hari ini. Beda kan? Kebetulan saya pernah jadi dewas di dua tempat itu. Sehingga pemikiran itu benar-benar harus dijiwai. Jadi kalau dewas BLU, dia harus bertanya, layanan apa yang kita berikan yang meningkat. Jadi idle cash itu adalah sebuah kejadian yang salah itu. Saya tekankan. Kemudian berikutnya, breakthrough-nya, terobosannya, kita menciptakan. Ternyata di luar negeri itu ada sudah. Dan nggak usah luar negeri. Indonesia itu pernah punya. Hebat. Yaitu Batam. Ternyata Batam itu yang begitu indahnya. Itu adalah sebuah pemerintah, lembaga pemerintah dengan otonomi khusus.
Atau dalam konsep teorinya disebut dengan Public Autonomous Agency. Nah, siapa sih ini? Yaitu tadi, sebuah lembaga yang diciptakan secara khusus, tetapi berada di dalam lingkup eksekutif, lingkup pemerintah, tetapi dia dikelola secara korporasi, tidak seperti birokrasi pada umumnya. Ini loh kata kuncinya. Anda boleh lihat itu di berbagai negara di luar sana ada itu. Ada. Jadi kalau kita menerapkan itu bukan cerita baru. Jadi tidak ada menciptakan. Orang mengatakan, oh itu Pak Siswo dulu punya dengan kawan-kawannya. Enggak itu. Itu nyontek di mana-mana. Karena ide itu selalu berada di mana-mana. Lantas kemudian kita implementasikan di suatu tempat sesuai dengan tempat itu. Jadi ada yang disebut dengan Public Autonomous Agency. Jadi itu adalah sebuah lembaga pemerintah non-lukratif. Jadi dia tidak bermotif mencari keuntungan, tetapi bermotif melayani masyarakat untuk dan atas nama negara. Jadi mohon Bapak-bapak yang hari ini jadi komandan-komandan, jadi direksi, jadi dewas di BLU, mohon ini diperhatikan. Ini adalah kata konsep. Ini kata konsepnya. Nah, perbedaan yang signifikan antara instansi ini dengan kementerian lembaga pada umumnya adalah terletak pada tingkat otonomi yang lebih besar dan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan personalianya. Mohon diperhatikan. Fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan personalia. Karena itu dua kata kunci. Jadi kalau tadi saya mulai bagaimana rumah sakit yang katanya tidak bisa karena duitnya itu ada di kas negara yang berputar-putar secara birokrasi, dia minta shortcut ada di tangan saya. Terjadilah sebuah pelanggaran. Tetapi kemudian pelanggaran itu diizinkan. Nah, yang disebut dengan prinsip atau azas universalitas anggaran yang mengatakan setiap penerimaan negara wajib hukumnya disetor ke kas negara dan setiap pengeluaran dibiayai melalui kas negara, itulah yang dilanggar. Nah, pelanggaran itu harus diizinkan. Siapa sih penguasa tentang azas universalitas itu? Besarannya adalah Menteri Keuangan sebagai bendahara umum negara. Operasi teknisnya ada di tangan siapa? Ada di tangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Jadi azas universalitas itu dia yang punya. Oleh karena itu, Direktorat PKBLU itu adanya di Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Itu sejarahnya. Nah, BLU bukan sebuah lembaga loh. Maka ada namanya PK, yaitu pengelolaan keuangan. Jadi kalau gitu, lembaganya itu tetap cara mengelola uangnya yang berbeda. Jadi jangan diartikan dengan cara yang salah. Bahwa BLU adalah sebuah lembaga. Bukan. BLU adalah tetap instansi pemerintah. Tetapi cara mengelola uangnya yang berbeda. Maka disebut PKBLU. Jadi namanya itu memang Direktorat PKBLU. Karena pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Ya? Jadi itu pernyataannya yang harus kita pahami betul. Kalau gitu kayak apa sih? BLU adalah badan yang dibentuk pemerintah untuk menyelenggarakan layanan umum. Mengelola dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan layanan yang diberikan dan tidak termasuk kekayaan negara yang dipisahkan. Ibu, Bapak, kata kuncinya adalah layanan umum. Oleh karena itu dia adalah instansi pemerintah dan kekayaannya tidak dipisahkan. Artinya apa? Itu ada di APBN.
BLU itu ada di APBN. Sehingga dengan demikian, itulah yang membedakan dengan hal-hal yang lainnya. Kemudian konsekuensi pilihan tadi apa? Konsekuensi pilihan bentuk pengelolaan keuangan negara tadi adalah, nah ini, fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya mendekati badan usaha milik negara. Ibu Bapak, kalau Anda itu menjadi pejabat di kantor pemerintah, anggaran Anda dikunci. Kalau enggak, beliaunya itu nanti akan memberikan penalti kepada Anda. Tapi ini enggak. Diberikan sebuah fleksibilitas yang mendekati badan usaha milik negara. Artinya apa? Anda boleh menggeser-geser dana itu. Seolah-olah Anda adalah direktur sebuah badan usaha milik negara. Cara berpikir Anda adalah korporasi. Uang itu boleh Anda lakukan, gunakan seperti layaknya Anda mengatur perusahaan. Nah ini yang membuat semua orang bingung. Terutama pejabat-pejabat di kantor pemerintah yang ngurus uang. Yang mereka terkunci dengan aturan. Itu makanya saya sampaikan di YouTube itu, bagaimana Pak Jokowi marah. Karena pada kondisi darurat seperti ini, mereka berbicara aturan. Padahal harusnya seperti yang tadi saya sampaikan, itu ada breakthrough. Ada terobosan. Terobosan itu tidak boleh ngawur loh ya. Terobosan itu terarah sesuai dengan konsep bagaimana menerobos. Jadi bukan semaunya. Terus uang dipakai beli pompa bensin. Uang dipakai bangun hotel. Uang dipakai bikin gedung mantenan. Enggak boleh itu. Itu bukan terobosan, namanya ngaco itu. Jadi yang disebut dengan fleksibilitas bukan itu artinya. Terus berikutnya, ini loh kita lihat gambarnya. Ibu Bapak ketika berbicara kekayaan negara yang tidak dipisahkan, inilah kementerian lembaga. Anggaran Bapak Ibu dikunci. Menggeserkan mesti izin Menteri Keuangan. Jadi menggeserkan itu karena yang disebut dengan anggaran negara adalah otorisasi parlemen, maka ketika Anda menggeserkan, mesti meminta izin DPR. Kata DPR, kan saya tidak bisa loh tiap hari ngurusin Anda. Kemudian diserahkan sebagian kepada pemerintah. Presiden juga mengatakan gitu, kasih Menteri Keuangan. Maka penggeseran izin Menteri Keuangan. Menteri Keuangan juga gitu. Emang gua ngurusin terus-terusan kayak gitu, nggak kerja gua. Kasihlah Pak Kanwil. Nah, Pak Kanwil juga begitu. Enggak lah hal-hal yang kayak gitu diurusinlah internal. Maka ada pergeseran-pergeseran di dalam. Tetapi kecil sekali. Tapi ketika Anda menjadi BLU, kemampuan Anda untuk melakukan pengelolaan itu mendekati pengelola kekayaan negara yang dipisahkan. Jadi direktur BLU, direktur utama BLU atau direksinya itu mempunyai keleluasaan bergerak dari titik sebelah kiri ini sampai sebelah kanan, bagaimana mengelola keuangan dan personalia secara fleksibel. Nah, ini yang harus kita pahami ketika kita berbicara tentang BLU. Undang-undang perbendaharaan, kemudian pemikiran-pemikiran itu kita tuangkan di dalam Undang-Undang Perbendaharaan. Makanya ditaruhnya di pasal 68 di belakang. Kenapa? Adalah dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan pengeluaran negara. Jadi ini bukan cerita nemu ini di bab 12 ini. Jadi setelah kita bercerita bagaimana membuat penerimaan dan pengeluaran, maka bab 12 adalah suatu bentuk eksepsi. Ya. Jadi Ibu Bapak mohon diperhatikan, penempatan di dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara di bab yang belakang ini
merupakan eksepsi dari pasal atau bab-bab sebelumnya tentang penerimaan dan pengeluaran negara. Gitu. Jadi ini bukan cerita nemu, karena banyak yang menuduh ini muncul tiba-tiba karena dia tidak paham konsepnya. Maka mengatakan bahwa BLU muncul di tengah-tengah undang-undang perbendaraan atau di bagian belakang undang-undang perbendaraan karena itu adalah nemu. Padahal bukan, ini adalah sebuah eksepsi, breakthrough dari bagaimana cara mengelola uang negara. Konsekuensinya apa? Dari yang tadi saya sampaikan, pengelolaan uangnya, terus kemudian kemudahan-kemudahan tadi, konsekuensinya apa? Di BLU itu harus ada karakter change. Lembaga itu harus berubah desainnya. Legal basisnya dibuatkan berbeda. Dia spesialis. Organisasinya dibuatkan secara berbeda. Financial manajemennya harus dibuatkan secara berbeda. Nah, berbagai ahli, terutama ahli hukum, kemudian bilang, mana bisa di dalam sebuah lembaga yang sama dia berbeda. Jawabannya, selalu bisa lah. Lihat aja, dalam hukum perdata, di sana ada hukum perjanjian. Kemudian ada lagi hukum dagang. Mereka itu adalah lex spesialis. Ini adalah sebuah lex spesialis di dalam organisasi dan pengelolaan keuangan. Jadi BLU adalah sebuah lex spesialis. Nggak bisa dong ditreat dengan cara yang sama. Jadi yang harus kita lakukan adalah develop a new character. Di BLU itu harus mempunyai cara kerja, cara berpikir, sikap yang berbeda. Maka organisasinya harus bersifat korporatif. Ibu bapak sampai hari ini pasti yang pegang BLU ngeluh. Karena ketika berbicara organisasi, dipasang kotak itu. Dipasang kotak-kotak oleh Kementerian PAN. Oh, ini harus ada ininya, oh ada setara subdit, oh disetarakan eselon 4, oh disetarakan ini. Jadi kotak-kotak, akhirnya penuh lagi orang itu. Padahal organisasinya itu harusnya bersifat korporatif, disusun berdasarkan kebutuhan. Tidak harus. Direktur harus bawahnya ini, harus ini, kemudian jadilah sebuah lembaga. Alasannya apa? Loh, Anda kan institusi pemerintah. Oh, dari tadi saya bilang, institusi pemerintah ya iya, tetapi memiliki karakter yang bersifat khusus. Tolong dong. Tapi saya sendiri juga bekas ASN kan. ASN itu suka berpikirnya males. Jadi berpikirnya cuma selangkah aja. Padahal kalau kita main catur itu 3 langkah, 5 langkah ke depan. Kalau kita jadi ASN, apa aja di depan kita itu yang kita pikirkan. Ya ini nggak bisa. Dia mengatakan nggak bisa. Karena yang ada adalah seperti ini. Struktur organisasi adalah seperti ini. Makanya mesti macet itu. Di BLU pasti macet ketika mau menyusun organisasi. Pasti itu. Karena keluhan-keluhan ini dari hari ke hari selalu muncul. Anda selalu berhadapan dengan teman-teman di Kementerian Sono yang ngurus kepegawaian. Kemudian, sikap berpikir itu harus korporatif. Anda harus membuat kegiatan yang ditujukan untuk menghasilkan peningkatan efisiensi dalam mengalokasikan dan penggunaan sumber daya ekonomi. Maka idle cash, salah itu. Tidak benar. Anda ngumpul-ngumpulin duit, terus nggak punya kegiatan. Loh, tujuannya itu apa sih diciptakan itu? Bikin layanan supaya lebih baik untuk rakyat. Ini enggak. Ikutin tupoksi. Ikutin program yang ada. Kalau rumah sakit, ikut programnya Kementerian Kesehatan. Umum. Enggak gerak apa-apa. Universitas juga begitu. Sehingga ini yang menimbulkan permasalahan.
Jadi berpikir korporasi yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen itu harusnya dimiliki oleh para pengelola BLU. Jadi kalau ada BLU yang berhasil, pasti direksinya, dirutnya, itu punya sense of corporation. Pasti itu. Kalau enggak, ya enggak bakalan. Enggak bakalan. Berikutnya adalah, gimana caranya memerlukan pengembangan budaya kerja yang memberikan kesadaran bahwa lembaga atau perusahaan harus dijaga dan dioperasikan secara efektif dan efisien. Ibu, Bapak, mohon izin, efektif, efisien. Kata efisien, lembaga pemerintah dengan efisien korporasi itu nggak sama. Kalau orang pemerintah berpikir efisien itu adalah marginal cost dibagi marginal benefit. Kalau itu sama dengan 1, efisien itu. Maka, tanda kutip nih, di kantor pemerintah itu tidak perlulah kreatif-kreatif. Karena itu udah ada ukurannya panjang yang disusun sedemikian rupa berdasarkan SOP. Jalankan apa yang ada. Karena di situ menghitung efisiensi adalah marginal cost dan marginal benefit. Dibagi sama dengan 1. Tapi ketika di korporasi, efisien itu bukan itu. Efisien itu adalah output dibagi input. 2 hal yang berbeda. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak mengelola BLU, mohon ini dibedakan, ini dipahami. Cara berpikir birokrasi dan berpikir korporasi. Itu kata kunci keberhasilan BLU. Nah ini contohnya, terus kemudian berikutnya, organisasinya kayak apa? Struktur, human resources, system and procedure. Struktur kelembagaannya kayak gini loh, BLU itu. Jadi BLU itu punya 2 pengawas. Karena dia adalah memiliki karakter tugas sebagaimana diemban oleh induknya. Jadi kalau ini universitas adalah pendidikan, Dignas, kalau rumah sakit adalah kesehatan, nanti ada lagi pengembangan wilayah dan lain-lainnya, tapi tetap dia berada di bawah koordinasi sesuai dengan induk. Kemudian berikutnya, karena tadi ada yang dilanggar cara ngelola uangnya, maka Kementerian Keuangan, khususnya Dirjen Perbendaharaan, harus mengendalikan atau melihat bagaimana uang itu digunakan. Oleh karena, Dewan Pengawas itu harus terdiri dari 2 ini. Ini akan menangani bagaimana teknik-teknik dalam pengelolaan layanan. Di sini adalah pengawasan terhadap teknik-teknik penyelenggaraan pengelolaan keuangannya. Jadi ini ibu bapak yang harus diperhatikan. Ini yang harus diperhatikan. Berikutnya adalah bagaimana uang itu dikelola. Nah ini yang penting. Anggaran bersifat fleksibel dan dinamis. Apa sih fleksibel? Kita sederhananya boleh digeser-geser kemana-mana. Oke, tapi masih belum itu. Ada kata yang sangat menarik, dinamis. Bisa nggak ini kita pahami bersama? Dalam konsep atau teori anggaran negara, anggaran itu dikunci. Karena yang disebut dengan alokasi adalah sebuah izin yang diberikan oleh lembaga legislatif dengan karakter atau dengan sifat besarannya tertentu, tujuannya tertentu, dan manfaatnya tertentu. BLU itu lepas dari situ. Saya berikan sebuah contoh nih.
Universitas. Kebetulan karena di Kalimantan Timur, Unmul. Nah, mohon izin Pak Rektor, Bapak-Bapak pejabat di Universitas Mula Warman. Bapak merencanakan yang diterima mahasiswa 1.000. Satu orang membayar 1 juta. Maka akan ada uang 1 miliar masuk. Dalam kenyataannya, mahasiswa yang mendaftar itu ada 1.500. Dan yang lulus 1.300. Maka uang di tangan bapak-bapak adalah 1 miliar 300. Pertanyaan, uang 300 boleh dipakai enggak? Orang mengatakan, enggak boleh. Karena anggaran Anda dikunci. Kemudian ada yang mengatakan, enggak boleh. Ada dikasih fleksibel 10%. Artinya apa? Kalau 1,3, Anda dikasih cuman 1 miliar. Lebih sedikit. Apa yang terjadi? Mahasiswa Anda yang 300 dibiayai dari mana? Nah, pemikiran ini yang tidak pernah dipikirkan oleh berbagai pihak ketika berbicara tentang keuangan BLU. Makanya dulu pernah pada suatu saat mahasiswa di berbagai tempat demo ke Dignas. Kemudian Mendiknas ketika itu Pak Bambang Sudibyo undang saya. Pak Siswo, jalan keluarnya itu gimana? Saya bilang sama beliau sederhana sambil bercanda. Bapak bilang sama Pak Rektor, mahasiswa jangan boleh demo di Dignas. Terus suruh demo di Departemen Keuangan. Lah kenapa? Nah, ya nggak boleh menggunakan uang untuk membiayai mereka kan Kementerian Keuangan. Karena anggarannya dikunci. Karena tidak memahami pemikiran anggaran fleksibel dan dinamis. Dinamis itu adalah bisa naik, bisa turun tergantung dari penerimaan yang diterima pada saat itu dan akan digunakan. Ingat bahwa seluruh penerimaan BLU akan digunakan untuk menjadikan layanan kepada yang datang. Nah, kalau itu dihentikan uangnya, nah mereka keleleran nggak dilayani dong. Pemahaman ini yang harusnya dipegang teguh mulai dari awal. Nah, berikutnya adalah diberikan dispensasi dalam pengelolaan perbendaharaan. Ibu Bapak, ketika kita berbicara perbendaharaan itu ada uang, ada barang. Tadi dikatakan oleh Pak Saibani, di situ ada aset, ada kekayaan. Di dalam Undang-Undang Keuangan, kita mengatakan aset, kekayaan itu sebenarnya merupakan kata yang tidak pernah bisa dibedakan. Tapi di luar sana dikira-kira. Ada yang mengatakan kalau aset itu hanya BMN. Kalau kekayaan termasuk sumber daya alam. Padahal orang keuangan ketika saya menyusun undang-undang dulu, kebetulan saya ketua timnya, kita menggunakan itu secara bergantian. Bisa mengatakan aset, bisa mengatakan kekayaan. Nggak ada bedanya. Aset negara, kekayaan negara sama. Sama. Kita menerjemahkan dalam pengertian yang sama. Tapi kata perbendaharaan adalah uang dan barang. Ibu Bapak, fleksibilitas yang diberikan itu kayak apa sih? Diberikan dispensasi tidak tunduk pada prinsip universalitas. Saya mengatakan ketika itu, prinsip universalitas itu uangnya masuk dari ke kas, uangnya keluar dari kas. Yang disebut PNBP, tanda kutip, bisa bersifat earmark. Jadi antara penerimaan dan pengeluaran itu ditautkan. Maka ketika penerimaan dan pengeluaran ditautkan dan digunakan secara persentase tertentu, saya mengatakan ini, secara prinsip yang paling penting di Direktorat Jenderal Perbendaharaan,
atau Direktorat Kas Negara adalah menyusun laporan. Jadi kalau begitu, itulah sebabnya kemudian BLU itu boleh retroaktif. Laporannya, uangnya dipakai dulu, ngelaporinnya belakangan. Kan tadi katanya, Bapak kalau itu uangnya dikirim dari Kas Negara ke Kementerian Kesehatan, orangnya mati duluan. Jadi uangnya dipakai dulu, lapornya belakangan, boleh nggak? Boleh. Yang penting Anda laporkan. Karena itu adalah penerimaan negara. Jadi kata kuncinya, penerimaan dan pengeluaran harus tetap dicatat sedemikian rupa sesuai kaidah, karena itu merupakan penerimaan dan pengeluaran negara. Caranya boleh retroaktif, kan? Ya. Kemudian berikutnya diberikan dispensasi dalam pengelolaan aset sesuai praktek bisnis yang sehat. Ibu Bapak, ketika kita bercerita kayak begitu, Ibu Bapak bilang, enak aja Anda ngomong. Kenapa? Kami itu minta Departemen Keuangan untuk menghapuskan aset saya. Itu sudah 3 tahun nggak turun-turun. Duit saya nganggur, nggak bisa bangun. Nah, itu kan yang saya sampaikan. Bahwa Anda tetap tidak diperlakukan secara khusus. Karena apa? Mereka tetap mengatakan untuk dan atas nama institusi pemerintah. Anda adalah instansi pemerintah. Maka Anda tunduk pada aturan-aturan baku. Ini yang tidak benar. Sehingga kalau ini yang dilakukan, maka BLU sampai kapanpun nggak akan pernah jalan. Tidak akan. Dia mau bangun. Contoh misalnya di sebuah rumah sakit, dia penting sekali membangun sebuah gedung untuk ABCDE, pengembangan, duit tersedia. Gedung yang lama nggak bisa dihapuskan, sudah mengajukan permohonan 3 tahun nggak turun. Terus mau ngapain Anda? Terjadi idle cash. Ini yang terjadi di lapangan. Belum lagi pola izin multi-year yang harusnya tidak diperlukan lagi, cukup pertanggungjawaban di tangan mereka, harus tetap mengikuti. Lewat Departemen Keuangan, lewat kementerian yang teknis. Anda bukan BLU itu, KL. Nah, kayak gini bisa nggak dipikirkan bahwa Anda adalah spesifik. Anda adalah spesial. Kan? Ini saya sampaikan yang tadi. Penerimaan merupakan fungsi dari pengeluaran. Sama teorinya. Bahwa the revenue creates its own expenditure. Penerimaan Anda, penerimaan Pak di BLU Munawwarman 1,3 itu akan digunakan untuk pengeluaran membiayai mahasiswa. Jadi create its own expenditure. Kalau yang 300 suruh setor kas negara, Anda hanya dapat uang 1 miliar, kemudian lebihnya 300 apa gitu, hanya 0, sekian, maka ibu bapak tidak akan pernah mendapatkan sesuatu. Mahasiswanya keleleran itu, maka pemikiran tentang BLU itu tidak dipahami di birokrasi dalam tata kelola keuangan. Hal-hal yang kayak gini, ini mendasar sekali seharusnya. Itu sudah terselesaikan mestinya pada tahun-tahun awal. Baik. Jadi kalau gitu BLU itu apa sih? Unit kerja atau lembaga pemerintah. Menyelenggarakan layanan publik. Ibu Bapak mohon diperhatikan, dikunci ini kata. Menyelenggarakan layanan publik. Merupakan kekayaan yang dipisahkan. Tetapi dikelola secara korporatif. Nah, kalau BLU ini tidak dipisahkan, non-profit, fleksibel dalam pengelolaan keuangan, pegawai. Nah, dulu selalu dibuatkan rumusan, pegawai PNS dan profesional. Ketika saya masih dinas, saya menyampaikan di Menpan, Pak, rumusannya bukan begitu. Apa?
rumusannya adalah pegawainya profesional yang terdiri dari PNS dan non-PNS. Terus kemudian beliau tanya, ada bedanya Pak Sis? Ada. Apa? PNS dan profesional artinya PNS-nya tidak profesional. Maka ada pernyataan yang secara diam-diam mereka-mereka atau beliau-beliau yang sudah tidak digunakan di struktur kemudian dibuang di BLU. Padahal pegawai BLU itu harusnya profesional. Mereka diuji, mereka dipilih untuk bisa menjadi orang-orang yang berpikir profesional dan korporatif. Dalam kenyataannya orang nggak kepake di struktur, dikasih di BLU, makanya rusak BLU itu. Maka definisinya SDM-nya adalah pegawai negeri dan profesional. Jadi pegawai negerinya tidak profesional, ditambah dengan orang yang profesional. Tidak boleh. Pegawai BLU adalah profesional. Oleh karena dia profesional, dia digaji secara profesional. Tetapi orang selalu berpikir, menjadi BLU adalah gajinya besar, itulah yang salah. Menjadi BLU adalah menjadi sebuah lembaga profesional yang bisa melayani publik dengan baik. Dan oleh karena itu kemudian mereka mendapatkan remunerasi yang lebih. Ini enggak dibalik. Pokoknya lembaganya dijadikan BLU, mereka menuntut remunerasi. Karena katanya dipersyaratkan di dalam BLU. Nah ini yang tidak benar. Nah, cara berpikir ini yang selalu saya sampaikan itu kurang pas. Oleh karena itu sekarang saya buatkan matrik perbandingan. Ketika kita berbicara lembaga, sekarang saya buatkan perbandingan. Nah, di situ ada kekayaannya, unsurnya, kemudian kementerian lembaga ini kayak apa. Nah ini di sebelah ini. Kemudian di sini dipisahkan, ini adalah BLU. Ibu Bapak bisa lihat di seluruh unsur. Jadi contoh saja, status kekayaannya tidak dipisahkan, dikelola melalui sistem APBN, dipisahkan tidak melalui sistem APBN, BLU sistem APBN. Tetapi dengan pengaturan khusus. Saya beri catatan dengan pengaturan khusus. Jadi jangan sampai itu disamakan dengan sebelah sini. Nah, Ibu Bapak bisa cek semuanya sendiri untuk dibaca nanti, sekedar menambah pengetahuan. Ada sekarang pertanyaan. Tadi saya terkesan dengan yang disampaikan oleh Saudara Saibani. Bagus, betul, kita punya sekian ratus BLU. Saya sebenarnya bercerita sederhana. Kalau BLU segitu banyaknya, sebenarnya itu ada yang benar, ada yang tidak benar. Kenapa sih? Karena untuk menjadi BLU itu kata kuncinya, sebuah lembaga harus mampu mandiri. Nah ini enggak. BLU tapi pakainya APBN terus. Lalu lucu dah. Uangnya APBN, sebagian besar. Terus kegiatannya biasa-biasa saja, remunerasinya gede. Sengsara itu negara. Sengsara itu rakyat dibikinnya kalau gitu caranya. Padahal BLU itu diciptakan adalah bagaimana bisa melayani lebih baik ketika negara tidak mampu mengelola dengan baik atau belum mampu mengelola dengan baik. Contohnya tadi Rumah Sakit Cipto. Coba cek sekarang, Rumah Sakit Cipto, Rumah Sakit Karyadi. Itu adalah rumah sakit yang hari ini hebat-hebat, APBN-nya udah rendah sekali. Kecuali gaji doang, yang lainnya enggak. Mungkin di Jakarta masih ada lagi tuh rumah sakit yang di daerah Kebayoran, Cilandak sana. Jadi kita harus melihat itu, itulah. Tapi apa yang terjadi di universitas? APBN dia minta,
SPP dia minta, masih mahal. Loh, BLU-nya di mana? Hari ini bisa ngeles mereka. Kami bukan BLU, kami PTBH. Loh, aneh-aneh kan? Aneh-aneh. APBN minta, SPP minta, terus kemudian kita masih bayarnya mahal. Ini adalah sebuah pemikiran yang bias terhadap konsep-konsep pengembangan pelayanan publik. Dan itu wajib itu kita perhatikan dan wajib kita lakukan. Dan hebatnya lagi, mereka tidak lagi mau dikontrol oleh BPK. Karena kami khusus. Kami sui generis. Nah, kenapa? Karena ini salah satu contohnya mengapa penerimaan BLU itu, penerapan BLU itu terkesan sulit. Jadi kalau saudara Saibani tadi mengatakan sudah ratusan, wah kalau gitu BLU itu jadi gampang dong. Iya, karena semua orang pengen jadi BLU. Dia mau duitnya tambah dari APBN, dia layanannya ada seperti itu, kemudian gajinya banyak. Orang pengen jadi BLU. Ya kan? Padahal ketika kita berbicara birokrasi versus korporasi adalah public versus private. Jadi ketika kita mengatakan apa sih bedanya birokrasi dengan korporasi adalah cerita pemerintah dengan swasta. Jadi kalau Anda mengatakan berpikir secara korporasi, maka BLU berpikir secara private. Inisiatif, menggunakan sumber daya efisien, efektif, meningkatkan selalu kegiatan, itu tujuannya. Ini loh, kalau kita lihat, ketika kita menyusun anggaran, menyusun kegiatan, kalau pemerintah kayak gini, kalau swasta itu kayak gini loh. Begitu sederhananya. Sekarang Anda yang di BLU, ribet disuruh membuat RBA, rencana bisnis dan anggaran. Begitu dimasukkan ke pemerintah, Anda diminta RKAKL. Alasannya karena Anda instansi. Dan itu bertahun-tahun itu terjadi kayak gitu. Maka BLU menangani membuat dua. Bikin RKAKL, bikin RBA. Yang dua-dua tidak nyambung. Sekedar untuk memenuhi keinginan pemerintah. Memenuhi keinginan Kementerian Keuangan. Piye toh? Yang menciptakan BLU orang Kementerian Keuangan. Jadi sederhana kayak gini, tetapi tuntutannya harus seperti ini. Ya nggak mungkin. Ya kan? Nah, kalau gitu apa yang harus dilakukan? Need a specific arrangement. Arrangement atau regulasi. Saya memberikan sebuah contoh. Ibu bapak, jadi kalau saya bercanda nih, kalau ibu bapak pergi ke Batam, Anda mau nyoloki listrik, bisa nggak nyoloki listrik di Batam? Ternyata beda di sana. Colokan Anda itu cuma 2 kakinya. Di Batam itu 3. Bagaimana yang 2 itu bisa menjadi 3? Maka dibutuhkan sebuah konektor atau adaptor. Yang sebelah itu 2, sebelah 3. Mestinya dengan logika kayak gitu, di pemerintah itu ada yang disebut dengan adaptation area. Jadi kalau di sini adalah policy base yang sangat rigid, di mana BLU itu menggunakan corporate base yang fleksibel, maka di sini itu harus ada ketentuan yang menjadi adaptor. Gitu loh. Bagaimana RKAKL begitu dimasukkan di sini, atau RBA dimasukkan di sini, jadi dibaca RKAKL. Kemudian orang mengatakan, Pak, elemen RKAKL dan elemen RBA itu beda. Ya jelas beda. Orang ini corporate base, yang di sini policy base. Kalau itu ada yang ngomong sama, itu ngaco. Itu nggak benar. Mesti beda.
Tetapi disitulah kemudian dipikirkan bagaimana itu bisa berjalan. Mudah-mudahan teriakan saya yang dari masa ke masa itu sudah direspon hari ini. Ini udah dari masa ke masa ini. Jadi ketika saya melihat tidak jalan BLU itu di berbagai tempat, dan saya menjadi dewas di beberapa tempat, kemudian saya akan menjelaskan itu. Saya jelaskan. Baik. Berikutnya, apa sih yang dibutuhkan? Adaptation area itu merupakan wilayah di mana diciptakan penyesuaian agar kedua sistem dapat berjalan selayaknya. Jadi sistem itu berjalan dengan benar. Diperlukan berbagai ketentuan eksepsi yang memungkinkan BLU dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Nah, ini loh keuntungan BLU. Untuk masyarakat dan untuk pemerintah. Untuk masyarakat apa? Less cost, but better service. Orang masuk ke universitas lebih murah ke universitas negeri dibandingkan universitas swasta. Tapi better service. Gambarnya adalah seperti ini. Jadi, layanannya semakin hari semakin meningkat. Tetapi biayanya semakin hari bisa semakin turun. Bukan nominal. Ini yang harus diterima oleh masyarakat. Kalau adanya BLU tidak bisa menggambarkan ini, itu bukan BLU. Untuk pemerintah apa? Less budget, but more activities. Jadi ketika kita membayangkan BLU, ketika nyusun Undang-Undang Keuangan Negara, ini sudah kita pikirkan. Bagaimana negara itu dengan anggaran yang semakin menurun porsinya, tetapi kegiatannya itu akan menjadi lebih bagus. Saya ingin memberikan sebuah contoh karena saya ada di Rumah Sakit Karyadi, mohon izin. Rumah Sakit Karyadi itu hari ini tidak lagi mendapatkan dana APBN, kecuali gaji dokter dan gaji perawat pegawai negeri. Lainnya tidak. Seluruh biaya operasi, pemeliharaan, operasi rumah sakit, pemeliharaan, dan lain-lainnya, itu dibiayai sendiri. Sekarang Anda bisa bayangkan, ini loh yang terjadi, debudgetisasi di sektor publik. Jadi pemerintah itu untung. Anggarannya semakin menurun, tetapi layanan kepada masyarakat dia akan tetap mampu jamin. Jadi layanan kesehatan ke masyarakat tidak menurun. Tetapi anggaran yang dikeluarkan dari pemerintah itu kecil porsinya. Sehingga kalau kita diagramkan adalah seperti ini. Makanya harusnya ada penilaian. Saya ketika saya jadi dewas, ini yang selalu saya minta. Tunjukkan kepada saya persentase APBN dengan persentase penerimaan Anda yang Anda gunakan. Kemudian saya minta, tunjukkan kepada saya seberapa layanan ketika masih APBN dan layanan hari ini. Jadi Dewas BLU harus kayak gitu. Dan ini harus diusahakan oleh para direksinya. Nah, kalau dia happy-happy saja pakai APBN, ya bukan BLU lah, mending Anda kembali, malah itu ngabisin duitnya negara. Udah bayarnya mahal, layanan publiknya naik, tidak naik, terus kemudian so-so. Nah, ini konsep-konsep pemikiran ini dipahami enggak oleh masyarakat hari ini, sehingga ketika kita bicara BLU, dalam pikiran kita, rakyat akan mendapatkan layanan lebih bagus dengan biaya yang lebih murah. Tadi saya contohkan, pergi ke Rumah Sakit Cipto, layanannya Sin Carolus. Pergi ke Universitas Mula Warman, layanannya sama dengan Singapura. Nah, misalnya begitu. Bisa enggak? Nah, negara juga begitu. Mengeluarkan uang yang lebih kecil dari biasanya, perbandingannya
dia mendapatkan manfaat, rakyatnya dilayani di pendidikan ataupun di kesehatan dengan cara yang lebih bagus. Itulah BLU. Itulah konsep pemikiran lahirnya BLU. Nah, kalau hari ini diterjemahkan dengan cara yang lain, ya monggo saja. Ya, karena tadi saya mulaikan, setiap masa ada orangnya, dan setiap orang ada masanya. Jangan-jangan hari ini memang orang-orangnya maunya kayak gitu. Nah, konsep jadi bergeser. Ibu Bapak sekalian, mohon maaf, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pak Moderator, mohon izin, mungkin waktunya panjang. Nah, Ibu Bapak, kalau pengen melihat bagaimana BLU secara tertulis, Ibu Bapak boleh mengunjungi blog saya. Jadi ada keuanganpublik.com, itu blog saya. Nah, sementara kalau mau melihat apa yang tadi saya sampaikan, bisa masuk ke YouTube, itu ada channel saya di sana. Monggo, selamat. Terima kasih, dan saya menyampaikan kalau ada hal-hal yang kurang menyenangkan dalam pemaparan saya, mohon dimaafkan, ya karena memang begitulah cara saya berbicara. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.